Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri dari luar Firdaus Yamila dan teman saya yang bernama Siti Aisyah. Hari ini kami akan membahas tentang hiyar. Agenda pada pertemuan kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada definisi hiyar, yang kedua ada jumlah hiyar, yang ketiga ada pembahasan hiyar masyhur, dan yang keempat adalah hikmah hiyar. Baik, langsung saja kepada agenda yang pertama, yaitu definisi khiyar. Secara bahasa, khiyar berasal dari kata khoro yakhiru khairon wa khiyaratan, yang sinonimnya adalah memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. Khiyar menurut ulama, yaitu Said Sabiq memberikan definisi khiyar sebagai berikut. Artinya, khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara berupa meneruskan akad jual beli ataupun membatalkannya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli ataupun membatalkan. Selanjutnya adalah jumlah khiyar. Terdapat perselisihan pendapat dari para ulama terkait jumlah khiyar. Berikut jumlahnya menurut masing-masing ulama. Yang pertama dari Hanafiyah, itu ada 17 macam. Dari Malikiyah ada 2 macam. Dari Syafi'iyah ada 2 macam. Dan dari Hanabilah ada 8 macam. Namun, kebanyakan hanya dibahas 3 macam khiyar yang umumnya dijelaskan dalam kitab-kitab fikih mu'tabar dan banyak dilakukan dalam praktek jual beli di masyarakat. Adapun 3 macam khiyar itu adalah yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar aib. Ketiga khiyar inilah yang nantinya akan dibahas sebagai khiyar masyhur. Agenda selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya bernama Siti Aisyah. Dalam khiyar, ada yang dikenal dengan khiyar masyhur. 3 macam khiyar itu adalah 1. Khiyar majelis, 2. Khiyar syarat, 3. khiyar aib. Untuk khiyar majelis merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama kedua belah pihak masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan dalam transaksi yang bersifat mengikat seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukumnya dari hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya, pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda, atau terjadi jual beli khiyar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, khiyar syarat. Khiyar syarat merupakan suatu bentuk khiyar di mana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dasar hukumnya dari hadis riwayat muttafaqun alaih dan redaksi dari Muslim yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apakah 2 orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lain, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan. Hadis riwayat muttafaqun alaih dan redaksi dari Muslim. Selanjutnya, khiyar aib. Yang dimaksud dengan khiyar aib ialah bahwa si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, yang mengakibatkan terjadinya khiyar. Di sini ialah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli pada bidangnya. Dasar hukumnya dari hadis riwayat Al-Hakim dari Uqbah Ibnu Amir yang artinya
Dari Uqbah ibnu Amir al-Juhani, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudaranya Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim apabila menjual barang jualannya kepada Muslim lain yang di dalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan aib atau cacatnya itu kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dari Uqbah ibnu Amir. Kemudian, hikmah dari khiyar. Khiyar mengandung beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia, di antaranya sebagai berikut. 1. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. 2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya. 3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat, dan yang lainnya, dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat atau aibnya. 4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena tidak ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Dan yang kelima, biar dapat memelihara hubungan baik antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya berakibat dengan penyesalan. Dan penyesalan yang dimaksud dengan penyesalan itu berasal dari salah satu pihak. Biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 4, mengenai khiyar. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami berharap apa yang kami sampaikan tersebut dapat membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.